memperkuat Arema Malang, dan ini dia pasukan Persijap Laskar Kalinyamat asuhan pelatih Junaidi. Ya, menarik kita lihat bagaimana ada 3 pemain yang bukan biasanya tampil di posisi reguler turun kali ini karena untuk menyiasati cederanya pemain. Ada Catur Lintang, ada Aula, ada Aulia, ada Taufik untuk mengisi kekosongan beberapa pemain yang ditinggalkan Persijap seperti Piaton, kemudian juga Ferila Ala dan juga Ahmad Bahtiar. Dan tim Macan Putih Persik Kediri asuhan pelatih Gusnul yakin. Ya, kita lihat di sini formasi ataupun susunan pemain yang sangat mengkhawatirkan dari Persik Kediri, di mana mereka kehilangan pemain kunci Sakti Sinaga dan juga Mayeri Pangabean. Namun kita melihat di sini skema formasi 4-5-1 tampaknya, di mana Pato Morales menempati sebagai seorang single striker. Sangat menarik untuk melihat bagaimana tim Macan Putih bisa menerobos jantung pertahanan Persijap yang juga di pertandingan malam hari ini tampil timpang tanpa hadirnya pemain-pemain kunci di sana. Herman Batak, penjaga gawang yang sebelumnya memperkuat Bontang FC. Beberapa saat lagi Iis Isa Permana akan segera memulai jalannya babak pertama. Dan ini dia babak pertama. Persijap Jepara melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Empat pertemuan sebelumnya antara kedua tim, 2 dimenangkan oleh Persijap, 1 kali draw dan 1 dimenangkan oleh Persik Kediri. Amarildo Souza dibuang saja oleh Catur Bintang. Pada pertandingan sebelumnya, Persijap berhasil menaklukkan Persebaya Surabaya di tempat yang sama. Begitu juga Persik Kediri berhasil menaklukkan tim yang sama, Persebaya Surabaya, di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Masih berusaha Husnul Yuli. Ya, kita lihat di sini bagaimana Husnul Yuli tampaknya menempati pos yang biasa justru dilakukan oleh seorang Mahyadi Pangabean, di mana ia selalu menyisir dari sayap kiri. Kita melihat tadi Husnul Yuli memberikan sebuah umpan, namun sayang tidak ada pemain yang berada di kotak penalti. Kembali Husnul Yuli melewati Nurul Huda. Serangan Persik Kediri kali ini ada Amarildo Souza. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Valdo Silva de Aziz, pemain yang berasal dari Brasil. Danang Wiatmoko, penjaga gawang utama Persijap, dan ini dia Junior, pemain yang sebelumnya memperkuat Delta Sidoarjo. Ya, tampak sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Isdianto tadi terhadap Regimin Raharjo. Ya, tugas Regimin pada pertandingan malam hari ini cukup berat karena di sana biasanya dia dilapis oleh beberapa pemain senior seperti Haryanto dan juga ada bek Mahyadi yang kali ini harus absen. Kembali Persik Kediri masih mampu digagalkan oleh Evaldo Silva. Ya, kita bisa lihat tadi bagaimana besarnya peran seorang Evaldo Silva berada di jantung pertahanan. Kita melihat tadi Yongki Ariwibowo mencoba melakukan manuver, tapi kita lihat ketenangan seorang Evaldo yang mampu membaca arah bola. Kembali kita melihat bagaimana pemain muda Yongki Ariwibowo yang juga menjadi match winner bagi Persik Kediri pada saat mereka menaklukkan Persebaya Surabaya. Di menit-menit awal saja tampaknya sudah cukup memberikan gairah bagi Persik Kediri di lini depan. Meskipun mereka bermain tanpa seorang Saktiawan Sinaga. Penampilan Persijap malam ini, mereka tidak dapat diperkuat oleh 3 pilarnya, yaitu Paiton Tiapma, Ferli Laala, dan juga M. Bahtiar.
Sedangkan tamunya Persik Kediri juga tidak dapat diperkuat oleh 3 pilar utama mereka, yaitu Saktiawan Sinaga, Mahyadi Panggabean, dan juga Haryanto. Jeffrey Duhadi melebar ke kanan, ada Legimin Raharjo, sebuah passing ke depan, Yongki Aribowo, masih Yongki, berusaha melewati catur bintang. Ya, kalau kita amati dari awal pertandingan ini sudah terlihat bagaimana serangan-serangan tajam yang dibangun oleh anak-anak Persik Kediri memang cukup mengkhawatirkan lini pertahanan dari Persijap Jepara yang tidak diperkuat oleh sejumlah pemain belakang andalan mereka. Dan saya melihat bagaimana sosok-sosok pemain baru seperti Catur Rintang, dan Aulia Siregar, dan juga Ahmad Taufik agak sedikit tegang dalam memulai pertandingan pada malam hari ini, mungkin karena biasanya mereka datang dari bench, tapi kali ini dari percaya menjadi pemain inti. Jika inilah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Persik dengan terus melakukan teror, bisa membuat komposisi mereka menjadi terpecah. Kembali Persik Kediri, Pato Morales dari sisi sebelah kiri, masih Pato Morales, sebuah sliding yang cukup bersih dari Aulia Siregar. Ya, kita lihat untuk sementara bagaimana Aulia Siregar tampaknya sudah lulus ujian untuk paling tidak mengawal lini pertahanan. Kita melihat tadi ia sangat fokus untuk menghalau sepak terjang seorang Pato Morales, namun kita melihat masih ada bahaya dari sepak pojok. Sergio Junior, masih Junior. Short passing, Pablo Francis yang dituju. Kembali digagalkan oleh Jeffrey Duhadi. Amarildo Souza, pemain yang kembali diturunkan menjadi starter oleh pelatih Gus Nul Yakin. Menggantikan Sakti Sinaga tentunya. Gunawan Dwi Cahyo, Amarildo Souza, masih Souza, Husnul Yuli. Kembali gagal Persik Kediri, kali ini serangan balik. Doni FS Junior, pelanggaran terhadap Sergio Junior tampaknya dilakukan oleh Legimin Raharjo. Ya, di sini kita melihat bagaimana Legimin memberikan gangguan bagi Junior dari belakang. Dan memang kita lihat ini bukan tugas yang mudah bagi Legimin untuk menjaga lini tengah Persik Kediri. Karena memang kali ini tidak ada seorang Haryanto di sana. Kembali Persijap Jepara. Masih kandas Isdianto kali ini. Isdianto! Sebuah tendangan spekulasi dari Isdianto cukup keras. Ya, saya kira ini sebuah percobaan pertama shoot on target yang dilakukan oleh anak-anak Persijap melalui Isdianto. Kita lihat bagaimana tendangannya cukup terarah. Namun memang Herman Batak dengan tenang mematahkan serangan ataupun upaya yang coba dilakukan oleh Isdianto tadi. Wow, keras tadi kita melihat. Kita lihat bagaimana Binder Aulia Siregar agak memang tidak rileks bermain, terlalu tegang, terlalu terpaku dengan pergerakan Pato Morales. Sehingga inilah yang dikhawatirkan dia bisa lepas kontrol dan akan menjadi sesuatu yang merugikan. Untuk kita lihat bagaimana masih jauh dari pertahanan Persijap Jepara, tapi Aulia Siregar sudah langsung menggergaji kaki dari Pato Morales dan masih beruntung wasit tidak memberikan kartu kuning. Ya, kita lihat ya di sini bagaimana Aulia yang diturunkan di pertandingan kali ini memang dihadapkan oleh sebuah tugas yang cukup berat, di mana ia harus menghadang Pato dan juga kadang-kala Yongki Ariwibowo. Namun di menit-menit awal tampak jelas bagaimana Aulia Siregar diberikan tugas untuk man marking terhadap seorang Pato Morales. Dan
sangat riskan apabila ia terus-menerus melakukan tackling yang keras. Kembali sebuah peluang bagi Persik Kediri melalui umpan yang dilepaskan oleh Husnul Yuli. Masih terlalu dekat ke Danang Wiatmoko. Isdianto, Doni FS. Kembali Isdianto. Junior, Doni FS. Lagi-lagi sebuah tendangan spekulasi dari Doni FC Regar, masih jauh dari sasaran. Ya, kelihatannya Coach Junaidi memang menerapkan taktik untuk lebih banyak melakukan percobaan ataupun shooting dari jarak jauh. Sebelumnya kita lihat bagaimana Isdianto melancarkan sebuah tendangan keras dari luar kotak, dan kali ini kembali Persijap mencoba melakukan tekanan dari luar kotak penalti jauh dan melalui tendangan spekulasi dari Doni Siregar. Ya, dari 10 menit awal juga kita belum melihat ada suatu performa yang berbeda dari Persik Kediri. Masih tetap mengusung sepak bola menyerang. Kita melihat meskipun bermain di luar kandang, namun tim Macan Putih ini masih berani bermain terbuka. Tinggal bagaimana sekarang pelatih Gusnul Yakin bisa menerapkan taktik yang tepat agar mereka pun bisa membawa pulang sebuah poin. Pablo Francis kembali masih dapat diselamatkan oleh Herman Batak. Gawang Persik Kediri kali ini melalui sebuah pressing yang dilakukan oleh Pablo Francis. Dalam gerakan lambat kita melihat bagaimana Pablo Francis melakukan pressing dan masih mampu ditepis oleh Herman Batak. Ya, kita jadi ingat bagaimana heroisme seorang Herman Batak. Kembali Pablo Francis. Ya, kita jadi mengingat heroisme seorang Herman Batak di pertandingan sebelumnya pada saat Kediri menang di Persebaya Surabaya. Bagaimana seorang Herman Batak mampu menjadi Lone Ranger untuk menggagalkan peluang-peluang dari Persebaya Surabaya. Dan kali ini kita melihat tadi bagaimana sebuah peluang yang sangat potensial menjadi gol dari Pablo Francis masih mampu ditepis oleh Herman Batak meskipun hampir menyelip masuk ke gawang. Ya, saya kira Persijap Jepara sudah mulai merespon serangan-serangan agresif yang coba diterapkan oleh anak Persik Kediri dengan berganti melakukan teror di pertahanan mereka. Pato Morales, ya, Yongki Aribowo tampaknya berada pada posisi offside. Kita melihat bagaimana Evaldo Silva sempat berdebat dengan rekannya di sana, dan memang ini ya satu hal yang harus dikhawatirkan, bahwa koordinasi lini belakang Persijap Jepara di mana sangat jarang ketiga pemain ini bermain bersama, yaitu Evaldo Silva, Catur Rintang, dan juga Aulia Siregar. Tentunya harus mewaspadai gerak-gerik yang mereka melakukan bersama di lini belakang. Beruntung tadi kita melihat pemain Persik Kediri terperangkap offside. Isdianto maksudnya ke Sergio Junior. Cukup menarik melihat penampilan kedua tim di 12 menit awal babak pertama berlangsung dalam tempo tinggi. Ahmad Taufik, Sergio Junior yang dituju. Sebuah timing yang pas dari Herman Batak, penjaga gawang berusia 26 tahun. Bung Junaidi, pelatih kelahiran 12 Februari 65. Ya, menarik juga kalau sejauh ini kita lihat belum terlihat peran sentral dari seorang Amarildo Sousa yang notabene musim lalu begitu menjadi pujaan publik Persijap Jepara dan kali ini datang sebagai lawan. Kita lihat bagaimana ia masih kesulitan untuk mendapatkan space di lini pertahanan Persijap Jepara. Oh! Nyaris saja sebuah heading dari Pato Morales nyambut umpan yang dilepaskan oleh Amarildo Sousa. Ya, kita melihat ya, inilah satu hal yang harus dikhawatirkan. Kita melihat di sana bagaimana Meka Nasirov memberikan umpan yang sangat tepat kepada kepala Pato Morales, dan kita tahu kekuatan Pato memang berada di kepalanya. Sayang
sangat tipis tadi melewati gawang Danang. Namun kita melihat sudah mulai ada tanda-tanda bagaimana berbahayanya lini depan Persik Kediri meskipun mereka ditinggalkan seorang Sakti Sinaga. Apalagi kita tahu bahwa Persijap Jepara minus beberapa pemain inti di lini pertahanan. Sebuah situasi yang sangat rawan bagi tim tuan rumah. Kembali sebuah crossing ke kotak penalti Persijap. Pelanggaran kali ini tampaknya dilakukan oleh Pato Morales terhadap Danang Wihatmoko. Ini dia pemain yang berasal dari Chili, sudah berusia 32 tahun. Patricio Morales, pemain yang telah menciptakan 2 gol sejauh ini bagi Persik Kediri. Ya, memang harus diwaspadai bola-bola crossing yang sudah diperlihatkan oleh anak-anak Persik Kediri dalam beberapa menit terakhir. Praktis mengancam pertahanan atau juga gawang Persijap Jepara di kawasan Danang Wihatmoko. Diperlukan kesigapan dan juga antisipasi yang baik tentu dari lini pertahanan Persijap Jepara. Karena terlihat sudah pola serangan dari Persik Kediri lebih banyak melakukan penetrasi dan juga crossing dari sektor sayap. Dan tentu yang disasar adalah seorang Pato Morales. Kita lihat sekarang Binder Pato sudah bergerak lebih ke dalam kotak penalti, tidak lagi membuka ruang seperti tadi, mungkin karena dia sudah dikawal ketat oleh Aulia Siregar, sudah terbaca gerakannya. Bola dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Kembali Pablo Francis, masih Pablo, lebar ke kanan, Nurul Huda. Ya, jatuh kita lihat Pablo Francis. Ya, kita melihatnya itu adalah pengertian yang sangat luar biasa antara Pablo dan juga Junior. Namun kita melihat di sana juga bagaimana teknik dari Gunawan Dwi Cahyo yang sempat menghambat gerak seorang Pablo. Disapu saja oleh Aulia Siregar, sebuah kesempatan bagi Pato Morales. Kembali kandas di kaki Aulia Siregar. Ya, praktis tidak ada celah sedikit pun diberikan oleh Aulia Siregar kepada Pato. Kurang cermat Pato Morales. Sergio Junior. Ya, jelas sekali kita melihat tadi tidak ada niat dari seorang Junior untuk mengamankan bola. Dan yang terjadi justru kita melihat adalah sliding tackle yang sangat keras. Yang justru kita melihat. Ya, sebetulnya wasit dalam pertandingan yang cukup panas seperti ini mesti lebih tegas, lebih berani dalam memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan lawan. Kita lihat jelas sekali. Ini bisa membuat patah kaki dari seorang Suswanto tampaknya, Bung. Ya. Dapatkan perawatan Suswanto setelah mengalami pelanggaran dari pemain Persijap tadi, Sergio Junior tepatnya, menghasilkan tendangan bebas bagi tim Macan Putih. Bersiap-siap Danang Wihatmoko, dan ini dia Oka John, Amarildo Souza, dan Oka John masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Oka John mudah saja bagi penjaga gawang Danang Wihatmoko mengantisipasi bola dari Oka John. Isdianto, Sergio Junior, Doni FS, kembali Doni FS. Ya, kita melihat ya, memang ini tendangan yang sangat membahayakan gawang seorang Herman Batak. Namun perlu diingat juga oleh Doni bahwa ia masih memiliki 2 pemain depan di sana, yaitu masih ada Pablo Frances dan juga masih ada Johan Juansa yang kita melihat seharusnya diberikan porsi distribusi bola yang sepadan agar mereka bisa mencetak gol. Kita melihat ini adalah kali kedua seorang Doni Siregar mencoba melakukan syuting dari jauh. Entah apakah ini sebuah instruksi khusus dari pelatih Junaidi atau memang inisiatif sendiri. Karena kita lihat dari 2 tendangan tersebut tidak menghasilkan 1 gol pun.
Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Ya, kita perhatikan bagaimana Opan setiap kali Pato Morales mendapatkan space, maka di saat itu pula ada dengus napas dari Alois Siregar persis di punggungnya. Berarti tidak diberikan sama sekali celah bagi Pato untuk bisa berkreasi dari sektor sayap. Jeffrey Dwi Hadi. Kembali kandas Husnul Yuli kali ini. Masih Husnul Yuli. Dibuang oleh Husnul Yuli. Melihat salah seorang pemain Persijap, Evaldo Silva tampaknya terbaring di kotak penalti sendiri. Ya, kita tahu bersama bagaimana Evaldo sebetulnya tidak dalam kondisi yang prima pada pertandingan kali ini. Namun tadi seperti dikatakan oleh Coach Junaidi di awal sebelum pertandingan dimulai bahwa ini memang dipaksakan karena Junaidi tidak ingin kebocoran begitu besar jika tidak juga menurunkan seorang Evaldo. Namun kita lihat bagaimana kondisi Evaldo sendiri memang tidak begitu prima. Ya, kita tahu ya bahwa kekuatan Evaldo bukan hanya dalam mengawal lini pertahanan, namun juga secara fisik ia cukup prima. Bahkan sangat jarang kita melihat seorang Evaldo Silva hilang dari lineup Persijap Jepara, terkecuali ia mengalami sebuah cedera yang serius. Dan kali ini juga meskipun dipaksakan kita melihat penampilan seorang Evaldo Silva tidak dalam kondisi 100%. Dalam menit-menit awal masih tidak mengecewakan. Mekan Nasirev, kembali ke Mekan Nasirev. Lepaskan umpan menyusur tanah, jatuh di kaki Evaldo Silva. Cukup jauh kita melihat Pablo Francis menjemput bola. Pengawalan Legimin Raharjo cukup ketat diberikan kepada Pablo Francis. Ya, menarik kita melihat bagaimana militansi dari seorang Mekan Nasirov yang kali ini bermain sebagai bek kanan. Sebelumnya ketika menghadapi Persebaya, dia bermain sebagai bek tengah untuk menggantikan kekosongan dari Okezon. Ini membuktikan bahwa Nasirov memiliki kapasitas bermain lebih dari satu posisi. Tentu sebuah varian yang dibutuhkan oleh Persik untuk menambal beberapa tempat jika saja mereka mengalami krisis pemain. Ahmad Taufik melebar ke kanan, yang dituju Nurul Huda. Kembali ke Ahmad Taufik, masuki daerah pertahanan Persik Kediri. Sergio Junior kerjasama dia maksudnya dengan Doni Efes. Kembali gagal Amarildo Souza. Ahmad Taufik kali ini. Isdianto jauh ke depan, maksudnya ke Doni F. Siregar, terlalu jauh. Sebuah umpan lambung yang dilepaskan oleh Isdianto. Ini dia bench pemain tim Macan Putih. Ada Wahyudi dan juga Reswandi. Kembali M. Taufik. Terlalu mudah digagalkan oleh barisan pertahanan Persik Kediri. Upaya penyerangan yang dilakukan oleh Laskar Kalinyamat. Iya, saya kira terlalu menggebu-gebu upaya serangan yang dilancarkan oleh anak Persijap Jepara, sehingga mereka tidak lagi bisa mengontrol, tidak bisa mengakurasi umpan-umpan yang dilancarkan oleh rekan-rekannya, dan sering sekali patah di tengah jalan. Kembali serangan dari sisi sebelah kanan, Johan Juansyah. Namun bola dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Lemparan ke dalam, John Juansyah, Nurul Huda kali ini. Crossing ke kotak penalti. Ada Isdianto, kembali mengangkat bola ke depan gawang. Namun masih dipatahkan oleh Suswanto.
Oka John, mantan pemain Persiwa Wamena. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Isdianto. Masih Isdianto. Pablo Francis kali ini. Pablo Francis. Dan ya, wow. Ya, sayang sekali. Sebuah first time dari Nurul Huda masih gagal dimaksimalkan. Terbuka di depan gawang Herman Batak. Ya, yang pertama kita tentunya harus mengapresiasi bagaimana penyelamatan yang dilakukan oleh Herman Batak meskipun tidak sempurna. Dan juga sangat beruntungnya bagi Persik Kediri bahwa tendangan rebound yang akhirnya diperoleh oleh Nurul Huda tidak menemui sasaran. Dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang Pablo Francis nampaknya begitu kesulitan mendapatkan posisi dalam kotak penalti. Sehingga ia pun harus melakukan syuting dari luar kotak penalti. Ya, saya kira hal ini sudah jelas sekali, Binder, bahwa memang adalah taktik dari Coach Junaidi untuk lebih banyak melakukan syuting dari luar kotak penalti dengan maksud menciptakan situasi scrimmage di pertahanan Persik Kediri. Di samping juga mengandalkan bila terjadi bola-bola rebound seperti tadi. Karena memang kalau bermain 1 lawan 1, bermain organisasi untuk menembus pertahanan Persik Kediri agak cukup sulit, mengingat mereka bermain sangat disiplin sekali. Kita lihat bagaimana tadi Oke John, Gunawan Dwi Cahyo yang tidak ada kompromi untuk melakukan clearance setiap kali para pemain Persijap. Kita lihat. Luar biasa, sebuah keputusan dari jarak yang sangat jauh dari Ahmad Taufik. Lepaskan tendangan spekulasi. Sayang sekali. Masih tipis di atas Mister Gawang Herman Batak. Ya, dan satu hal yang harus kita cermati bahwa tendangan-tendangan jarak jauh ini juga menyita stamina yang cukup besar. Artinya kalau terus-menerus dilakukan para pemain Persijap, maka ini pun bisa menjadi sebuah bumerang bagi mereka. Kerap kali kita melihat bahwa syuting-syuting yang dilakukan dari jarak yang jauh justru sangat jauh sehingga juga tidak menemui sasaran. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pemain Kediri, di mana memang mereka bermain lebih sistematis, lebih mengutamakan kolektivitas, di mana mengusung permainan secara tim. Kita melihat, ya, kembali kita melihat permainan secara tim, permainan secara kolektif. Dan Macan Putih masih gagal. Nasirev berusaha mengejar bola. Ya, dan para pemain Kediri pun belum menunjukkan jet lag akibat jeda yang cukup lama. Kita melihat bagaimana instruksi yang diberikan oleh Bung Junaidi, pelatih yang sebelumnya juga pernah melatih Persiba Balikpapan. Ahmad Taufik, Doni FS, Pablo Francis maksud kami. Doni FS kali ini Evaldo Silva, Aulia Siregar, Nurul Huda. Cukup baik Nurul Huda, masih Nurul Huda. Pendek saja ke Johan Juansyah. Johan Juansyah terjatuh. Kita melihat bagaimana Sergio Junior lakukan protes kepada wasit Iis Isa Permana. Ya, sepintas memang kita melihat Junior berada pada posisi yang sangat potensial untuk mencetak gol. Ya, kita melihat umpan yang masuk. Ada Nasirov di sana. Dan belum terlihat jelas apakah Junior melakukan diving atau memang ditarik bajunya oleh Nasirov. Namun sangat tampak bahwa itu adalah posisi yang sangat potensial melahirkan gol dari kepala ataupun kaki seorang Junior. Karena bola yang masuk pun cukup bagus dari seorang Johan Juansyah. Pelanggaran Junior terhadap Amarildo Souza. Amarildo Souza, pemain yang cukup lama membela Persijap Jepara sampai musim sebelumnya. Ini dia Amarildo Souza, masih Souza. Bukan pelanggaran. Pablo Francis dibuang saja oleh Suswanto.
Johan Juansyah lebar ke kanan. Nurul Huda kurang cermat umpan yang diberikan oleh Nurul Huda. Lebih dekat ke Herman Batak, penjaga gawang Persik Kediri. Megan Nasirev, sebuah crossing jauh ke depan. Yongki Aribowo, sayang sekali. Sebuah peluang emas bagi Yongki Aribowo, masih membentur tiang gawang. Danang Wiatmoko kembali menggagalkan peluang bagi tim Macan Putih. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi dilakukan oleh Yongki. Beruntung sekali yang mendapatkan bola yang liar tadi. Hasil duel antara Patu dan juga Evaldo yang tidak mampu dikontrol. Dan sayang saja tendangan eksekusi Yongki masih membentur Mistar tipis saja di sebelah kiri gawang. Pablo Francis kembali melebar ke kanan. Nurul Huda ada di situ. Masih kandas. Kali ini jatuh di kaki Gusnul Yuli, kapten ke-11 Persik Kediri. Jeffrey Dwi Hadi. Gunawan Dwi Cahyo. Oka John. Legimin Raharjo. Kembali umpan lambung jauh ke depan. Yongki Aribowo. Masih Yongki. Wow. Ya, kita melihat di sini bagaimana ada retiliasi dari seorang Aulia Siregar, sesuatu yang tidak perlu saya pikir, dan cukup tegas dan sangat tepat keputusan dari wasit Iis Isa Permana untuk memberikan sebuah kartu bagi Aulia Siregar. Kita melihat sesuatu yang tidak pantas ia lakukan. Ya, jelas sekali ada injakan ataupun ada tendangan kepada Yongki yang saya pikir di pertandingan kali ini tampil sangat inspiratif di lini depan. Yongki Aribowo. Ada Isdianto di sana. Dibuang saja oleh Catur Bintang. Masih Persik Kediri terus mengurung pertahanan Persijap Jepara. Dan sebuah tendangan spekulasi kembali dilayangkan oleh pemain Persik Kediri. Ya, kita melihat ya di sini jelas lini belakang Persijap Jepara mulai sedikit panik. Artinya mereka tidak mampu mengawal pergerakan para pemain Persik Kediri. Sebuah pertanyaan bagaimana seorang Pato Morales bisa begitu bebas menggiring bola dan juga memiliki space untuk melakukan shooting. Hampir saja terjadi sebuah gol bagi Kediri. Pantas bagi seorang Danang untuk mengeluh kepada lini belakangnya. Bagaimana mereka bisa melepas pergerakan seorang Pato Morales. Ya, meski secara umum mungkin Persijap lebih banyak mengancam gawang Persik Kediri, namun serangan-serangan balik yang begitu cepat dari anak-anak Persik Kediri justru menghadirkan ancaman yang juga tidak kalah potensialnya. Inilah yang membuat bagaimana Persijap agak panik, seperti tadi Aulia Siregar harus melakukan tindakan yang tidak sportif, mungkin untuk memberikan tekanan psikologis kepada para penyerang Persik Kediri, seperti Yongki Aribowo. Wow, sebuah serangan yang sangat cepat. Ya, gol! Gol Pato Morales. Pablo Francis kembali membobol gawang dan menciptakan gol ketiga baginya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Sebuah penetrasi dari Pablo Francis cukup baik, berhasil memperdaya Herman Batak, berubah menjadi 1-0. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana Pablo Francis menggunakan kekuatannya dalam melakukan sprint. Kita melihat itu adalah bola muntah dari seorang Evaldo Silva. Bagaimana ia melakukan sprint, meninggalkan seorang Oka John dan juga Nasirov. Dan kita melihat bagaimana ia bisa melakukan finishing dengan sangat tenang. Ya, kita lihat memang di sini kelebihan dari individual seorang Pablo Francis melewati dua pemain sekaligus. Juga kita harus sadari bahwa ini merupakan jawaban dari absennya ataupun ketidakhadiran Pablo Francis pada pertandingan ketika melawan Persebaya lalu, dan dia menjawabnya dengan gol. Ini merupakan gol ketiga Pablo Francis. Saya kira sebuah kompensasi yang patut diberikan apresiasi. Ya, dan kita melihat ya bagaimana di sana kejelian seorang Pablo Francis untuk melihat celah di mana ia mengajak Oka John dan juga Nasirov untuk melakukan sprint.
Dan kita tahu bagaimana kekuatan utama ataupun kunci utama Pablo Frances adalah di kecepatannya. Amarildo Souza. Sebuah crossing Amarildo Souza dan Yongki. Ya, tepat keputusan sekali. penalti dari wasit Iis Isa Permana. Iya, saya kira memang tangan aktif ya bola, dan itu juga menghilangkan peluang dari Yongki ketika melakukan trap in. Kita melihat dalam gerak lambat sebuah first time dari Yongki Aribowo. Tampaknya Aulia Siregar. Iya. Saya kira wasit di sini masih untung tidak memberikan kartu kuning. Andai itu terjadi maka berarti Aulia Siregar keluar dari lapangan karena sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning. Memang itu bola yang sangat cepat, refleks, sulit memang bagi siapapun untuk bisa menghalang kecepatan tendangan dari Yongki tadi. hanya berselang 1 menit setelah gol pertama yang diciptakan oleh Pablo Francis. Kita nantikan mampukah Pato Morales menyamakan kedudukan kembali sekaligus menambah pundi-pundi golnya. Pato Morales, gol! 1-1 melalui titik putih dari Pato Morales sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi 3 di Jarum Indonesia Super League kali ini. Ya, kita melihat ini adalah eksekusi yang sangat sempurna dari Patricio Morales. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan tentunya bagi seorang pemain di mana ia harus mengeksekusi penalti yang cukup kontroversial di bawah tekanan penonton tuan rumah. Namun kita melihat bagaimana Pato memilih kekuatan tendangannya daripada akurasi dan juga akhirnya berhasil menjebol gawang seorang Danang Wiatmoko. Ya, yang terpenting memang bagi Persik Kediri bahwa saat ini mereka sudah bisa merespon langsung teror dari Persijap dalam tempo beberapa menit saja, mungkin hanya beberapa detik untuk menyamakan kedudukan 1-1. Kembali Sergio Junior. Masih diamankan oleh Oka John. Cetak gol satu-satunya bagi Persijap melawan Persebaya beberapa hari yang lalu. Sergio Junior. 1-1 kedudukan sementara di babak pertama. Gol Pablo Francis dibayar oleh Pato Morales. Hanya berselang 2 menit. Ya, kita melihat hampir mencekik seorang Sergio Junior, Oka John. Dan kita melihat tampaknya para pemain Kediri masih dalam status euforia setelah mampu menyamakan kedudukan. Dan ini dia sebuah peluang tentunya bagi Evaldo Silva yang memang memiliki kekuatan dalam melancarkan tendangan jarak jauh atau juga sangat populer disebut dengan tendangan cannonball. Bersiap-siap Sergio Junior dikawal dengan ketat oleh Gunawan Dwi Cahyo. Evaldo Silva de Aziz kali ini pemain yang telah bergabung dengan Persijap sejak tahun 2004. Kita nantikan mampukah Evaldo Silva. Evaldo Silva masih bisa diselamatkan oleh Herman Batak dan juga Oka John. Pato Morales, kembali Yongki Aribowo. Masih Yongki berusaha melewati 2 pemain. Sebuah keputusan terburu-buru dari Yongki Aribowo. Ya, kita melihatnya di sini tampaknya ada sedikit salah paham antara Yongki dan juga Pato Morales. Ya. Saya pikir tadi Yongki juga mengira Pato akan melakukan penetrasi kembali ke kotak penalti. Sehingga pada saat yang memberikan umpan, justru Pato menghilang. Dan bola dengan mudah diamankan oleh Danang Wiatmoko. Ya, sebelum itu juga kita lihat Binder bagaimana sebuah tendangan dari anak-anak Persijap Jepara hampir saja mengancam gawang Herman Batak. Ya. Kali ini Herman Batak sudah 2 kali gagal mengamankan bola dengan secara sempurna dan selalu melahirkan bola-bola rebound. Isdianto kali ini juga terlalu terburu-buru. Isdianto melepaskan tendangan, masih jauh dari sasaran.
Ya, inilah tendangan bebas dari Evaldo yang lagi-lagi kurang sempurna dipatahkan ataupun juga diamankan oleh Herman Batak. Inilah barangkali menjadi salah satu titik lemah dari pertahanan Persik Kediri. Karena Herman Batak ternyata memang tidak begitu lengket dalam mengamankan bola. Nurul Huda, Johan Juansyah. Lagi-lagi sebuah timing dan keputusan yang sangat baik dari Herman Batak. Ya, keputusan yang cukup berani saya pikir. Bagaimana Herman bisa terbang di antara para pemain Jepara yang siap menyergap. Dan kita lihat bagaimana konsistensi Herman Batak akan sangat terpengaruh akan hasil akhir bagi Persik Kediri di pertandingan ini. Tentu menarik untuk melihat bagaimana Herman bisa tetap mempertahankan performance-nya yang cukup impresif di babak pertama ini menghadapi serangan-serangan para pemain Jepara. Jeffrey Dwi Hadi, Amarildo Souza, masih Souza, dibayang dengan ketat oleh Ahmad Taufik. Pelanggaran Ahmad Taufik terhadap Amarildo Souza. Ya, saya kira Lahirkan kartu kuning yang kedua, Bung. Keputusan yang tepat memang, dan kembali Taufik merupakan pemain baru juga Ya. yang kelihatannya memang tidak begitu cepat untuk beradaptasi dan kali ini melakukan pelanggaran tidak perlu terhadap Amarildo Souza. Bagi pemain-pemain yang jarang diturunkan kemudian tampil sebagai starter di pertandingan yang sangat penting, tentu tidak mudah bagi mereka khususnya secara psikologis untuk bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Dan kita lihat sudah dua pemain baru yang diturunkan sebagai starter, Aulia dan juga Taufik mendapatkan kartu kuning. Tinggal Evaldo kita melihat yang belum mendapatkan sebuah kartu dan sebuah situasi yang cukup riskan apabila mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras. Amarildo Souza, ya! Nyaris saja lagi-lagi sebuah bola liar di kotak penalti Persijap Jepara masih gagal dimaksimalkan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana lini belakang Persijap Jepara bisa begitu kosong. Ya. Tidak ada sebuah pengamanan yang diberikan kepada seorang Gunawan Dwi Cahyo yang notabene adalah pemain belakang. Beruntung bagi Jepara dan juga Danang Wihatmoko, bagaimana tadi Gunawan tidak melakukan syuting dengan akurat. Ahmad Taufik, Pablo Francis, Isdianto. Kembali Ahmad Taufik berpindah ke sisi sebelah kanan. Nurul Huda, Johan Juansyah, masih Johan. Ahmad Taufik, lagi-lagi upaya dari jarak yang jauh. Kembali coba dilakukan oleh Ahmad Taufik. Namun masih jauh melayang di atas mister gawang Herman Batak. Bung Junaidi sempat tersenyum hanya 2 menit sebelum akhirnya kembali dibalas oleh Persik Kediri. Ya, ini memang situasi yang cukup dilematis bagi Bung Jun. Karena kita tahu bagaimana mereka harus melawan Persik Kediri tanpa kehadirannya pemain-pemain kunci di lini belakang. Dan jelas terlihat beberapa kali para pemain depan Kediri mengancam lini belakang dan juga penjaga gawang Danang Wihatmoko. Memasuki 2 menit terakhir dari waktu normal di babak pertama, kedudukan sementara masih 1-1. Pablo Francis, Isdianto. Sebuah crossing ke kotak penalti. Kembali Pablo Francis, masih Pablo. Terlalu sering kalau kita lihat bagaimana tendangan-tendangan spekulasi dari para pemain Persijap dan Taufik untuk kesekian kalinya melakukan tendangan yang sangat tidak terukur dan saya kira menjadi sangat sia-sia. Sekali 2 kali mungkin menjadi sebuah strategi yang baik, tapi Ya. kalau sudah berulang kali menjadi pemborosan. Ya, itu yang juga kita tegaskan bahwa bukan hanya pemborosan dalam hal peluang, tapi juga pemborosan stamina. Kita melihat cukup sulit bagi para pemain Jepara untuk terus-menerus melakukan tendangan jarak jauh. Pengawalan yang cukup ketat. Kembali Amarildo Souza. Ya, sebuah upaya yang cukup militan. Ya,
dari Pato, dan sementara open sepertinya Evaldo Silva tampaknya, Bung. lagi. Iya. Memang tidak dalam kondisi yang sangat baik Evaldo. Ini jelas bahwa memang ia tampil dipaksakan. Apakah untuk yang kedua kalinya ini Evaldo masih bisa berdiri? Kita masih tunggu. Ya, kita melihat memang Evaldo di sini melakukan sebuah tackling yang cukup keras kepada Amarildo Souza dan tampak juga berbenturan. Iya. Tampaknya iga ya, tampaknya iga seorang Evaldo Silva dengan tubuh Amarildo Souza yang kita tahu juga cukup bongsor, sehingga juga Evaldo Silva terkapar dan sulit membayangkan lini belakang Persijap Jepara apabila mereka tidak diperbuat Evaldo di sisa waktu 45 menit di pertandingan yang krusial ini, di mana mereka kehilangan pemain-pemain kunci lainnya di lini belakang. Tersisa 1 menit. Tambahan waktu di babak pertama. Evaldo Silva harus mendapatkan perawatan setelah berbenturan dengan Amarildo Souza, duo Brasil yang sebelumnya berada pada klub yang sama di Persijap Jepara. Isdianto, masih Isdianto, pendek saja ke Sergio Junior, kembali ke Isdianto maksudnya. Kali ini Johan Juansyah, masih Johan di daerah pertahanan Persik Kediri, berusaha melepaskan umpan Johan Juansyah. Pendek saja ke Isdianto, sebuah crossing dari Isdianto. Pablo Francis masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Dan wasit Isa Permana baru saja menunjukkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama baru saja usai.